51. Yesaya 51 ini ada 23 ayat ya. Tapi saya tidak membacakan semuanya. Menjadi dasar perenungan kita, saya membaca secara khusus dari ayat yang ke-16. Ayat 16. Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Itulah pembacaan firman Tuhan. Tema kita kalau kita lihat di sini, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Berdasarkan Yesaya 51 ada hal-hal yang menjadi perenungan penting bagi kita. Ini berbicara tentang kuasa firman Allah. Kita sudah 2 tahun melakukan pembacaan Alkitab ya. Satu pasal demi satu pasal tiap-tiap hari. Ada yang begitu cepat, mungkin baru pukul 00 ya sudah laporan sudah masuk gitu ya. Ada juga karena mungkin kesibukan lupa melaporkan walaupun sudah membaca. Ada juga yang begitu saya amati. Karena Mama Juan pernah begitu. Saya sudah baca tapi lupa lapor, aduh malu saya sudah ditulis namanya katanya kan. Tetapi yang terpenting adalah bahwa setiap kita memang menghayati firman yang kita baca. Nah, kita sudah sampai di dalam kitab Yesaya 51. Yesaya ini kalau secara keseluruhan itu ada 66 pasal. Nanti Bapak Ibu akan sampai membaca 66 pasal. Seringkali bahwa para teolog menyebutkan bahwa Yesaya ini menjadi gambaran dari Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab kita Perjanjian Lama ada 39 pasal, betul ya. Perjanjian Baru ada 27. Sehingga semua Alkitab kita ini berisi 66 buku. Kitab Yesaya juga terdiri dari 66 pasal. Dan yang menarik bahwa pasal 1 sampai 39 Yesaya itu lebih banyak berbicara tentang apa-apa yang akan terjadi, apa yang dialami oleh umat Tuhan. Mereka berada dalam kesusahan, mereka berada dalam penderitaan karena dalam pembuangan. Dan mulai dari pasal 40 sampai dengan 6 yang mengalami sakit, kena COVID tapi sembuh juga, puji Tuhan. Dan sakit ada yang semakin sembuh, kedepannya semakin sembuh, seperti saya juga. Bulan 7 kemarin saya merasakan yang sangat saya tidak sangka-sangka, saya operasi dan sekarang saya ini kakak, saya hanya menambahkan sedikit. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa adanya SSBA ini. Saya lebih terpacu setiap pagi bangun jam 4 atau setengah 5. Yang langsung saya kerjakan itu dulu melihat WA, baca Alkitab, terus memilih ayat. Memang sebelumnya kita udah baca pasalnya itu, tapi kita baca lagi. Puji Tuhan, saya sangat dan senang. Terpacu saya setiap pagi, terpacu saya untuk cepat bangun, untuk membaca itu, untuk memilihkan, untuk mendengar doa kita, doa syafaat kita tiap pagi. Cuma kalau terus terang, kalau saya lewat jam 5, jam 6, lewat jam 6, doa syafaat itu, saya udah bekerja sambil mendengarkan, terus terang. Tapi kalau doanya itu antara jam 4, jam 5, saya masih ikut berdoa, ikut didengar semua, apalagi doa pendeta Edu, selalu saya dengarkan semua sampai akhir doa-doa kita, doa Inang Ripka, saya dengar sampai selesai. Doa-doa kita lah semua bisa saya nikmati terus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan.
saya terpacu untuk membaca itu setiap hari. Tapi mohonlah kepada Tuhan, biarlah saya ini, biarlah hambamu ini, biarlah kami ini tidak sekedar membaca. Berkatilah Tuhan firman-Mu itu, agar itu kelihatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bisa kami lebih sabar, bisa kami lebih lemah lembut untuk sesuatu yang mungkin di hadapan kita ada yang gimana-gimana gitu. Mungkin ada di rumah tangga kita yang kurang ini, untuk anak-anak, untuk paut, untuk semua kita lebih sabar. Terus terang, kita bisa lebih sabar. Jadi itulah yang saya dapatkan dari ini. Mungkin masih banyak lagi mungkin yang terus harus kita pergumulkan supaya kita mendapat faedah dari kita membaca Alkitab itu. Seperti saya katakan, bukan sekedar membaca, tapi menikmatinya setiap hari. Kami berpesan dengan doa-doa Amang Pendeta Simbodo juga ikut berdoa, Amang Opo Putra, Amang Opo Rafael. Siapa lagi yang di luar kita? Opo Isak Doli. Ikut berdoa. Amang Pangaribuan, kira Pangaribuan pernah juga berdoa. Terima kasih untuk semuanya ikut Yesus ya. Sedikit untuk berdoa. Terima kasih sayangku. Kalau bukan kamu, kami tidak ada ini, tidak ada membaca itu. Kami membaca sekedar membaca aja, tapi bisa kami nikmati karena ada juga rangkumannya, ada penjelasannya. Kami lebih mengerti, selalu kami baca, biarpun tidak kami share itu apa kami baca, tapi selalu rangkuman itu kami baca. Jadi banyak yang buka hati pikiran, oh kita harus begini, oh biarpun dari mulai lahir mungkin sudah kita mendengar firman Tuhan, tapi kan kita harus sering diingatkan untuk bisa melakukan yang terbaik. Terima kasihlah guru, sehat-sehatlah kau sayang, tetaplah setia untuk melayani kami, melayani kita di Yesus ya. Tetap kau tangguh sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai aparatur negara, diberkati Tuhanlah semua. Biarlah keluarga kalian keluarga yang penuh damai sejahtera ke depan, diberkati oleh Tuhan. Demikian juga keluarga-keluarga SSDA, kita tiap pagi kita doakan yang sakit, pasti Tuhan mendengar doa-doa kita. Kita doakan semua apa yang kejadian di Tolkien, bukan di grup kita aja ya, di grup Tolkien, Sila Tolkien pun ikut kita doakan. Jadi Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha mengetahui apa yang kita tahu. Ya Pak Samuel, maafkan saya kalau ada yang kurang, maafkan. Mangido